Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, singkatnya Bapak-Bapak Ibu, para hadirin hadirat jamaah perguruan Tarikat Masabadi yang mengikuti zikir jars online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan izinnya pada kesempatan yang berbahagia ini hadir di majelis zikir perguruan Masabadi dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita, dan memenuhi daripada hajat daripada salah satu jemaah. Moga-moga rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala selalu diberkahi atau diridhoinya. Amin. Salawat dan salam kita tak lupa menyampaikan kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atas bimbingan syafaatnya yang selalu kita harapkan semoga selalu melindungi kita di dunia dan akhirat. Amin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada malam yang berbahagia ini kita patut bersyukur ya, bahwa yang kita diberi oleh Allah kemudahan dalam isi kesempatan, kemudian kesehatan, dan tetap masih kekuatan iman kita tetap terjaga. Semoga ini sampai kepada akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Karena ini adalah sebagai pertaruhan kita penentu di dalam kita mengakhiri hayat kita. Masih ada enggak iman kita? Masih ada enggak amal kita? Masih ada enggak ketakwaan kita? Sehingga Rasulullah menunjukkan takwa itu adalah ada di dalam dada. Apa itu takwa? At-taqwa jama'ul khair, kumpulan dari semua kebaikan-kebaikan. Dalam hari-hari kita melaksanakan ya kewajiban-kewajiban yang sifatnya kewajiban yang telah ditetapkan waktu, tempat, dan tata cara seperti sholat. Itu kita ikuti sesuai dengan rukun-rukun yang ada. Kemudian ghairul mahbah adalah kita di luar yang wajib ya, seperti hadiah, qabliyah. Kemudian kita berbagi kepada sesama itu merupakan kebaikan. Itu pun juga ada menjadi sebuah kebaikan, bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah. Apalagi di saat sekarang ini berbagai banyak saudara kita yang membutuhkan dalam sisi materi maupun materi. Di sini kita saling menasihati sebagai pernyataan Allah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita dalam keadaan merugi, ya, itu dalam keadaan rugi. Ya, itu keberadaan kita. Illal ladzina, kecuali mereka orang beriman dan orang-orang beramal soleh dan nasihat dan saling menasihati dalam perkara yang baik atau yang benar. Dan bersabar, karena kita tidak ada kuasa kita untuk terima, kita dulu oleh Allah. Dan bantalah dengan cara yang baik. Kalau tidak diterima ya jangan kita harus ngotot atau kita harus berhak. Hanya diwajibkan mengingatkan saja, menyuruhkan ke jalan Tuhan supaya mereka ketemu cara untuk sampai ke Allah. Liqa Rabbihnya seperti apa? Kita semua berharap sungguhnya ya untuk bagaimana nyampe ke Allah, sehingga kita katakan ketika saudara-saudara kita meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berpulang. Nah itu jalan pulangnya seperti apa? Nah, bagaimana aja langkah-langkahnya untuk pulang? Apa yang harus dia perbuat di saat itu?
supaya nyampe kepada tujuannya, yaitu liqa rabbih. Nah, itulah harapan sebenarnya bahwa kita di dalam memperbanyak zikir ini salah satu media kita, ya, jalan kita untuk menuju kepada liqa rabbih. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah ingatkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik, ya. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, wa zakarallaha katsiran, hendaklah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang sebanyak-banyaknya artinya bahwa kita tidak kayak berhitung dalam berzikir, ya. Itu zikir maksimal, bahwa zikir kita di atas 100, 200, bahkan 1000, kan, itu luar biasa. Ya pun nara istilahnya 1000, itu berzikirnya 1000, bahkan kita lebih, ya, hanya kita berhitung. Seperti itulah bentuk daripada zikir yang banyak, dan juga menjadi jalan kita untuk liqa rabbih, untuk bisa, ya, memenuhi syarat kita untuk bisa berjumpa, ya, ketemu dengan Allah dengan berzikirlah yang sebanyak. Tapi metodenya ada, tidak sekedar banyaknya zikir, tapi harus ada bimbingannya, ada ilmunya, ada tuntunannya. Kita memahami seperti apa zikir yang sesungguhnya, bukan sekedar lapas zikir. Membaca zikirnya akan tetapi ada pandangannya, ada fokusnya, ada sandarannya, ada musyahadahnya, ada pedomannya, itu zikir sendiri. Sehingga zikir benar kita laksanakan sesuai yang Allah perintahkan. Uskuruni uskurukum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Waskuru li wala takfuru. Bersyukurlah dan jangan ingkar. Kalau kita dalam berzikir ini sesungguhnya di dalam bersyukur kita kepada Allah. Dalam tanda orang bersyukur adalah banyak berzikir. Dan semoga zikir yang banyak ini Allah merahmati, ya, meridhoinya, ya, dengan kemurahannya, dengan segala ridhonya, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari tidak menjadi sesuatu hal yang memayahkan, menyulitkan dalam arti kata bahwa apa yang kita harapkan, yang kita kerjakan akan menjadi mudah dan gampang. Ada saja hidayah, ada saja petunjuknya, sehingga jalannya menjadilah lancar, ya, tidak terbelok-belok, tidak akan menjadi kesulitan, sehingga apa yang Allah sampaikan dalam pernyataannya, abdi ajalni makana hammika akbika, hai hambaku, kata Allah, jadikanlah aku tempat perhatianmu, sehingga aku akan penuhi keinginanmu. Itu jadi sederhana sekali. Kalau kita ingin dipenuhi keinginan kita, ya tentu kita jadikan Allah sebagai perhatian kita, dan jadikanlah bahwa Allah itu bangga, ya, terhadap hamba. Yang dibanggakan oleh Allah itu dalam hadis kursi disebutkan adalah orang-orang yang selalu berzikir, orang-orang yang berada di suatu halqah zikir. Mereka akan dikitari oleh para malaikat, akan turun kepadanya rahmat, dan akan diberikan ketenangan di dalamnya, dan Allah akan menyebut-nyebutnya, bangga terhadap makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Ya, seperti malaikat bercerita, Allah itulah hamba-hambaku yang selalu ingat, selalu zikir. Itu sebenarnya sangat banyak hal keutamaan-keutamaan daripada zikir. Jadi kita tidak jalan lain, ya, untuk mencari rahmat dari Allah melalui zikir, pendekatan kita. Dan sebagaimana juga pertanyaan Sayyidina Ali terhadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayat tarikatu akrabu ilallah, mana jalan kita dekat ke Allah, kata Sayyidina Ali. Ya Ali, alaika bidawam zikrullah, dawamkan zikir, perkekalan zikir. Seperti apa perkekalan zikir? Ghamid ainaka wa'la lisanaka fakul Allah, Allah. Pejamkan mata, lipat lidah, dan katakan Allah. Nah, itulah bentuk daripada zikir syur, ya, zikir yang rahasia, zikir yang tidak bersuara, ya, berlapas, ya. Nah, itu. Jadi zikir yang diam pun ada, ya. Itu zikir yang tidak bersuara, tidak senyap di situ. Nah, itulah
fungsinya zikir sir itu di saat kita nazak, tidak bisa napi-napi, nah iya terbekadu nih sir nih. Tapi kalau zikir sir kita tidak ada, itu menandakan suatu kegelapan di dalam diri kita, karena zikir itu adalah nur bagi kita. Fa'alaika bizikrullah fa'innahu nurul laka, nur bagi cahaya. Nah ya pun terbantu si zikir dengan ada sama nur cahaya menak dait mikir. Nah ya pun tenang jari sak margi waktu sak nazar. Nah ya pun dizikiran. Sebenarnya baca kan Al-Quran pun juga demikian, bukan bacaannya. Quran yang sejati itu yang dibacakan. Karena Quran itu akan datang menolongnya, memberikan syafaat itu dari yang kita tuju, yang kita syafaatkan itu sebenarnya dengan pahala zikir, dengan pahala membaca Al-Quran. Tapi Al-Quran yang sejati, yang puritan, yang murni, yang membaca Al-Quran yang ada di dalam dada. Itu sebabnya kita diperintahkan Iqra kitabaka binafsika tadaru. Bacalah kitab yang ada di dalam diri. Nah, ini yang tidak terbaca. Yang kita baca ini kitab yang ada di luar diri kita, yang tertulis, yang itu namanya ya kitab yang apa namanya, yang bisa kita jual beli, ya, yang bisa kita pegang. Kalau kitab yang di dalam itu la mashu illa mutahhar, itu tidak bisa dipegang kecuali orang-orang yang suci. Itulah yang Quran yang sejati, Quran yang puritan, atau dikenal dengan Quran Qadim, yang ada di dalam dada. Bal huwa ayatun bainatun fi sudur rajulatul ilmah. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang berilmu. Wa ma yajhadu ila zalim. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Allah yang ada dalam dada itu kecuali yang zalim. Nah itu. Jadi kita yang tidak percaya kepada kitab Allah yang ada dalam itulah orang yang zalim sebenarnya. Dan itulah pedoman kita dalam beribadah. Mau sholat, mau zikir, mau doa, bahkan apalagi kita mau iqorobi. Ya, itu sebagai pedoman yang telah Nabi wasiatkan apabila berpegang kepada kitab Allah, ya tidak akan sesat dengan sunnahnya, itu amaliyahnya. Aplikasi daripada apa yang Nabi telah contohkan. Nah, itu pedomannya adalah kitab Allah. Kitab Allah secara zahir, syariat, ini yang 30 juz yang kita pakai untuk pedoman, untuk hablum minan nasnya. Kalau urusan dunia kita pakai itu, memang itu dari Allah. Tapi kalau kitab Allah untuk kita menuju ke Allah, liqorobi, kitab yang ada di dalam dada. Itu pedoman ya. Mungkin itu saja penjelasan yang singkat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.